Perkenalkan, nama saya Marsha. Saya dari Jakarta. Saya kesini itu karena tertarik dengan programnya Bu Sinta sendiri. Kalau sakit, saya pernah sakit limfoma, cancer stage 2. Terus saya ada kista di ovari dan vam payudara. Selama camp di sini kita lebih banyak ngelakuin hal-hal diajarkan tentang meditasi yang sangat amat diringkas, very compact, sangat diringkas untuk gunanya seperti apa dipraktekkannya, dan juga bukan cuma diajarkan teori, kita langsung mempraktekkan saat itu juga. Jadi sangat jelas juga, ada penelitiannya juga tentang kesehatannya, kenapa kita pakai meditasi ini dan yang lain-lainnya. Meditasinya cukup banyak, ada yang untuk kesehatan secara fisik, secara mental, dan yang pasti to be honest, aku udah lumayan banyak baca-baca buku meditasi, cara-cara meditasi, tapi di sini tuh bener-bener dalam waktu yang 6 hari ini itu sangat singkat, tapi sangat banyak banget yang didapetin dari segi pembelajaran meditasinya, dan seringkas itu, secepat itu, dan sekompak itu gitu. Yang belum tentu mungkin aku kalau lakuin sendiri itu bisa didapatkan segitu banyak informasinya dan dengan pengertian seperti itu dalam 6 hari. Ya, jadi meditasinya itu aku kena di fisik, di mental juga, dan juga di spiritual gitu. Oke, makanan, itu salah satunya doang itu untuk meditasi. Tapi selain itu kita juga ngelakuin hal-hal healing yang lain. Kita happy bareng, kita berendam di sungai Ciaternya bareng. Kita juga connect satu sama lain, orang-orang di sini juga baik, saling menyemangati. Terus kita juga mendapatkan informasi-informasi materi yang daging banget buat aku, karena aku itu selalu tertarik dengan dunia psikologi, NLP, kesehatan, dan dengan cara guru-guru yang membawakan materi tersebut itu benar-benar membungkus itu semua dengan segitu mudahnya dimengerti, segitu banyak spektrumnya informasinya, tapi dengan metafor-metafor yang lucu menurut aku. Jadi gampang buat diingat. Menurut aku informasinya daging banget juga dari segi kesehatan dan mental spiritualnya. Kalau dengan pembawaan materi, guru-gurunya itu beda-beda cara bawainnya. Ada yang memang bisa menyentuh banget secara koneksi, secara lewat perasaannya itu dapat banget kehangatannya. Ada juga yang dibawakan secara lucu, very amusing and entertaining. Tapi semuanya itu sangat amat mudah dicerna dan mudah diingat gitu. Makanan dan obat herbalnya seperti apa? Kalau di sini tuh makanannya enak sih, sehat. Aku juga mempelajari makanan dan mereka itu bener-bener nggak pakai yang pewarna, mereka nggak pakai santan, pakainya fiber cream. Mereka juga menyediakan makanan-makanan yang khusus, misalnya kayak aku vegetarian, mereka menyediakan yang emang khusus untuk vegetarian seperti itu, dan makanannya enak gitu. Dan menurut aku berlimpah banget sih makanannya, karena jusnya, aku nggak kebayang jusnya pagi, siang, sore, ke malam itu dengan olive oil dan segalanya, itu menurut aku sangat amat fresh, dan setiap peserta itu beda-beda jusnya gitu. Aku nggak kebayang gimana ribetnya mereka untuk menyiapkan. Tapi ya aku ngerasa sangat amat dilayani banget kalau di sini untuk segi makanan dan obat herbal ya. Obat herbalnya juga sehari 3 kali, banyak lagi gitu. Terus perubahan yang dirasakan. Yang pertama secara fisik aku ngerasa gini, hari pertama, hari kedua mungkin awal datang ya, jadi penyesuaian rada sedikit capek gitu. Tapi hari ketiga, hari keempat, hari kelima tuh tidur tuh nggak sampai banyak,
karena bawaannya seger terus, nggak tahu kenapa. Mungkin juga karena setiap kali minum air propolis yang di blower gitu, dan pakai setiap hari itu Bu Sintanya sendiri mengharuskan kita selalu pakai alat-alatnya gitu, digilir. Ada pengecekan kita harus pakai, jadi nggak boleh sampai terlewatkan orang-orangnya. Nah mungkin karena itu juga ya, jadi aku ngerasa sangat segar gitu, walaupun istirahatnya nggak sampai seberapa, karena kan hari-hari terakhir ya. Kalau secara perubahan mental dan psikologis, kan saat ini aku itu lagi ngurusin mamaku. Sebelumnya kan aku kadang itu bisa aja masih kebawa perasaan, masih bisa juga sering kepikiran gitu. Nah, tapi dengan pembawaan dan yang diajarkan Dokter Sinta, aku merasa pada saat menjalani ini semua aku masih bisa loh happy-happy, masih bisa tenang. Jadi kebawa perasaannya itu hampir nggak ada gitu, tapi tetap bertanggung jawab, tetap tahu apa yang harus dilakuin, tapi semuanya secara tenang dan netral gitu. Kalau secara spiritual, perubahannya aku rasain gini, kebetulan aku orangnya gampang terharu, jadi kalau ngelihat daun tumbuh, bunga yang baru mekar atau apapun itu, misalnya semut lewat, lagi gotong makanan gitu ya, aku gampang terharu. Aku selalu merasa, oh, maybe that's the grace ya, of the universe gitu. Jadi aku ngerasa sangat disayangi adanya di bumi ini. Tapi pada saat hadir di sini, aku bisa ngerasain frekuensi yang sama yang aku alami di sana dan yang di dalam diri aku itu sama. Jadi itu terkonekkan gitu. Kalau aku dan yang aku lihat itu pun juga sebenarnya benar-benar sama gitu. Aku dulu pernah ngerasain itu waktu saat kecil. Cuman sekarang ini untuk merasakan itu lagi itu sangat pengalaman yang amazing buat aku gitu. Jadi aku ngerasa aku bisa ngedapetin experience itu balik lagi. Kesadaran yang didapat selama camp terkait pesan cinta paling besar sih yang tadi, yang spiritual. Kesadaran lain ya bahwa ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan kita tidak bisa kontrol, ada batasannya dan kita cukup sampai sana. Jadi nggak harus kita terlalu menguraikan terlalu banyak perasaan yang akhirnya tidak efisien gitu. Nah, pesan-pesan buat para sahabat lain yang masih atau sedang sakit. Semangat ya semuanya. Aku ngerasa kalian juga pasti bisa ngerasain sehat secara fisik, mental, dan juga koneksi spiritual yang aku juga alamin. Karena aku ngerasa di camp ini kalian bisa, emang ada kesempatan besar untuk nemuin hal itu semua. Karena di sini makanannya, lingkungannya, semuanya itu mendukung. Dari segi lingkungan, orang-orangnya, dan juga pembawaan dari guru-gurunya untuk membawakan materi.